Di dalam Al-Quran, satu surah yang di dalamnya penegasan tentang perintah berkorban itu adalah surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar terjemahannya itu adalah nikmat yang sangat banyak. Ya. Fasalli li rabbika, maka salatlah. Ya. Li rabbika, benar-benar hanya untuk Tuhanmu, yakni karena Allah semata. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad huwal abtar, dialah yang terputus, ya, putus dari rahmat Allah. Ya, dijelaskan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya yang bersumber dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Anas ibnu Malik radhiyallahu an menjelaskan bahwa kami lagi sedang berada di sekitar, di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikelilingi oleh para sahabat, dan di situ ada Anas ibnu Malik. Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lagi diam sejenak. Tiba-tiba kayak terbangun dari kesadaran itu, dan dia tersenyum. Lalu beliau mengatakan, telah turun satu surah kepadaku. Surah apa? Nah, langsung beliau baca, Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi ketika turun ayat surat ini satu surat lengkap, itu Rasulullah tersenyum. Ya, sebenarnya semua ayat yang turun kepada beliau itu kan pasti beliau gembira, tapi ini ada kegembiraan tersendiri yang menunjukkan bahwa di dalam surah ini ada pesan yang sangat penting ya bagi umat Islam. Pertama, turunnya surah ini adalah hiburan bagi Rasulullah yang memberikan informasi bahwa ada nikmat Allah yang sangat banyak diberikan kepadamu Muhammad. Itu berita yang luar biasa. Yang kedua, ini yang terutama, ini yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Bahwa orang-orang yang membenci kamu itu, mereka itulah yang mendapat kecelakaan. Jadi bukan Anda yang terputus, bukan Anda yang celaka, tapi mereka lah yang membenci kamu Muhammad, membenci terhadap ajaran yang Anda sampaikan, mereka akan pasti celaka. Karena dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua anak laki-lakinya itu wafat dalam usia masih sangat muda. Ya. Jadi anak beliau itu namanya Qasim, anak beliau itu namanya Abdullah, anak beliau itu namanya Ibrahim. Semuanya wafat dalam usia yang sangat muda. Yang lanjut itu hanya ya perempuan seperti Fatimah, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Semua anak laki-laki. Dalam pandangan orang-orang Arab, khususnya orang-orang musyrik Quraisy, wah ini tidak ada keturunannya. Nah, jadi pikirannya seperti itu, pikiran materialisme. Bahwa Muhammad itu adalah termasuk orang yang terputus karena tidak ada anak laki-lakinya yang akan mewariskan nanti. Nah, dengan turunnya surah Al-Kautsar ini memberikan sebuah berita gembira dan hiburan kepada Rasulullah sehingga beliau semakin bersemangat. Nah, itulah makan beliau senyum bahwa ini modal besar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bagi kita terutama di dalam ayat ini ada dua hal yang Allah perintahkan. Pertama, fasalli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu. Yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah juga karena Tuhanmu. Nah, dua perintah ini tidak terlepas dari Al-Kautsar. Ya, tidak terlepas dari nikmat yang banyak. Maka para ulama memberikan penjelasan bahwa
Sesungguhnya kita melaksanakan salat itu adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmatnya Allah. Itu. Jadi kalau kita salat itu bagian dari cara kita, ekspresi kita mensyukuri nikmatnya Allah. Ya. Allah yang membuat kita bisa menghirup udara. Allah yang membuat kita bisa menikmati umur, menikmati rezeki, kesehatan fisik, kesehatan rohani dan seterusnya. Maka begitu kita salat, kita sujud, itu bagian dari ekspresi syukur kita. Itu. Maka orang yang tidak mau salat, hakikatnya sebenarnya adalah orang yang tidak bersyukur. Itu. Yang kedua adalah wanhar. Inilah yang kita mau sampaikan ini, karena ini momentumnya di bulan Zulkaidah, persiapan kita menyambut bulan Zulhijjah. Bagi orang yang mampu, Allah perintahkan dengan wanhar, berkurbanlah. Kurban yang dimaksud dalam ayat ini adalah menyembelih seekor hewan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kaidah syariah. Itu. Jadi bukan berkorban dalam pengertian bahasa Indonesia secara umum. Termasuk orang bilang, ya minimal kita korban perasaan lah. Bukan itu. Itu korban. Kalau ini kurban, ya kurban ini adalah ibadah, ya. Jadi ibadah, tapi efek sosialnya tinggi. Jadi kalau fasalli rabbika adalah perintah untuk beribadah rohani kepada Allah, tapi kalau wanhar adalah ibadah juga kepada Allah li rabbika, tetapi efeknya banyak berkaitan dengan sosial kemanusiaan. Jadi sekali lagi, dua perintah di dalam ayat ini bagian dari implementasi dari bentuk ekspresi rasa syukur kita terhadap nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Pertama dalam bentuk kita salat untuk menghubungkan diri kepada Allah, itu rasa syukur. Yang kedua, ketika kita berkurban, itu juga bagian dari rasa syukur kita terhadap nikmat dalam bentuk materi. Ya,